Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Rival Arnold Ngofangari SPDGR, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Tagulandang Utara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Izinkanlah pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pada kesempatan ini, saya akan merefleksikan diri saya dengan beberapa pertanyaan seperti berikut ini. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Di sini ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, peserta didik adalah tabula rasa atau kertas kosong. Sebelum saya belajar konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya merasa bahwa anak didik di sekolah saya adalah objek yang harus disuapi di setiap gerak-gerik belajarnya di sekolah. Saya beranggapan bahwa anak didik tersebut adalah kertas kosong di mana saya sibuk menulisi kertas tersebut supaya indah. Saya sangat jengkel ketika ada siswa yang tidak memperhatikan saya saat mengajar dalam kelas. Bahkan ketika saya memberikan tugas, tidak ada yang mengumpulkan tugas. Saya menyimpulkan bahwa anak-anak tersebut tidak tertarik untuk belajar dalam pembelajaran yang sedang saya jalankan. Saya merasa mereka adalah anak-anak yang malas sehingga tidak memiliki niat untuk belajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada guru bukan pada siswa, atau yang dikenal dengan teacher center. Tidak bisa dipungkiri, sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang sering saya lakukan di dalam kelas adalah pembelajaran yang berpusat pada guru. Siswa hanya sebagai pendengar saja. Yang ketiga, menurut saya sebagai seorang pendidik, karakter peserta didik sama dalam mengikuti pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, menerapkan sistem Among dalam pembelajaran. Proses pembelajaran yang berlandaskan sistem Among dilakukan di kelas saya dengan tujuan untuk mendidik anak sebagai subjek, bukan objek. Dalam artian anak adalah pusat pendidikan. Anak adalah kertas yang samar-samar yang telah terisi coret-coretan, dan tugas pendidik adalah menebalkan tulisan tersebut. Dalam pembelajaran tidak menghendaki paksa-paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batinnya, menyadari bahwa setiap anak istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Yang kedua, sistem merdeka belajar. Dalam sistem Among, anak dididik di sekolah sesuai dengan bakat dan minat. Pendidik sebagai tuturi handayani berperan dalam menuntun, mengasuh, membimbing anak sesuai kodratnya agar jiwanya merdeka lahir dan batin. Guru memberikan kebebasan kepada anak dalam memilih gaya belajar yang mereka sukai. Dari yang tadinya hanya menuruti instruksi, berubah menjadi merdeka belajar. Yang ketiga, menggunakan model pembelajaran dan sumber belajar yang bervariasi sesuai dengan kodrat murid. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu mendorong dan memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik. Pendidik adalah seorang fasilitator yang harus tahu apa yang dibutuhkan peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tidak hanya kebutuhan, namun juga harus memperhatikan karakter dan keunikan dari setiap peserta didiknya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, mengubah mindset terkait dengan proses pembelajaran.
keluar dari zona nyaman saya sebagai seorang guru dengan cara mengubah mindset saya selaku pendidik tentang proses belajar di mana guru tidak perlu mendominasi, namun lebih memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan keunikan yang ada dalam dirinya. Langkah awal yang perlu dilakukan guru adalah dengan melakukan diagnosis non-kognitif awal tentang cara belajar yang disukai anak, apa saja tugas yang disukai, bahkan cara belajarnya seperti apa. Yang kedua, guru merancang pembelajaran yang interaktif. Maksudnya, di sini guru wajib memilih model pembelajaran yang tepat dengan mempertimbangkan potensi peserta didik, potensi lingkungan, dan karakteristik materi pembelajaran. Yang ketiga, menggali ide-ide kreatif dengan mengintegrasikan berbagai games dalam pembelajaran, seperti penggunaan quizzes atau permainan Kahoot dalam pembelajaran. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah menuntun peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan tidak hanya berfokus pada proses transfer ilmu akademik saja, tetapi perlu penanaman budi pekerti. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada peserta didik.